Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Febriana dengan NIM 231102443027 dari kelompok 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar perencanaan struktur baja, pemodelan portal gedung baja, dan analisis respons spektrum. Saya akan membahas 5 bagian. Yang pertama, data dan landasan perencanaan, data umum bangunan, spesifikasi bangunan, data tanah, dan data standar acuan SNI. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemodelan portal gedung baja pada etaps, mencakup grid, material, profil elemen, pemodelan frame, plat, missing, dan validasi model. Pembebanan struktur, beban mati, dan beban hidup sesuai SNI 1727/2020. Input beban gempa. Selanjutnya, input beban gempa, responsif spektrum, dan parameter seismik. Yang membahas parameter tanah, responsif spektrum, desain, time history, MITS, dan base isolator. Selanjutnya, yang kelima adalah kontrol, partisipasi massa, base share, dan story drift, yang membahas 3 syarat wajib kinerja batas ultimate sebelum desain elemen dilanjutkan. Latar belakang dan tujuan analisis. Mengapa analisis gempa dinamik diperlukan? Indonesia berada pada wilayah rawan gempa SNI 1726/2019, mewajibkan gedung bertingkat dianalisis terhadap beban gempa, tidak cukup hanya beban gravitasi. Ruang lingkup proyek, perencanaan portal gedung perkantoran 15 lantai, tinggi 28 meter, berstruktur rangka baja, berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Tujuan presentasi ini untuk menjelaskan proses pemodelan struktur pada etaps, metode input beban gempa, responsif spektrum, dan verifikasi 3 parameter kinerja sistematik wajib, partisipasi massa, gaya geser dasar, dan simpang antar lantai. Manfaatnya memastikan struktur memiliki kekuatan dan deteksi memadai sehingga aman terhadap gempa rencana tanpa mengalami keruntuhan progresif. Data umum bangunan, tipe konstruksinya, struktur baja, portal plus bracing konsentrik. Klasifikasi bangunan, gedung perkantoran, kategori resiko 2, tinggi bangunan kurang lebih 28 meter, lebar bangunan 20 meter, 4 bentang, panjang bangunan 12 meter. Lokasi bangunan berada di Jalan Wahid Hasyim 219B, Sempaja Utara, Samarinda, Ulu, Kalimantan Timur. Jenis pondasinya menggunakan tiang pancang. Klasifikasi situs tanah SD atau tanah sedang, hasil uji sondir. Spesifikasi bahan atau material. Materialnya menggunakan baja profil portal, parameter mutu BJ37, nilainya FY 240 MPa, FU-nya 370 MPa. Baja profil atapnya menggunakan mutu BJ41, FY-nya 250 MPa, dan FU-nya 410 MPa. Tulangan polosnya menggunakan parameter BJ 280, FY-nya menggunakan 280 MPa, dan FU-nya menggunakan 340 MPa. Tulangan ulirnya menggunakan BJ 420A dan FY-nya 420 MPa, FU-nya menggunakan 520 MPa. Modulus elastisitas baja menggunakan E dengan 2000 MPa. Berat jenis bajanya Y menggunakan 7,850 kg meter kubik sampai 78,5 kN meter per kubik. Mutu beton, portal, dan platnya menggunakan FC beton 30 MPa.
Modulus elastisitas betonnya menggunakan EC sama dengan 4700 Fc. Nilainya 25,7043 MPa. Berat jenis beton bertulangnya Y sama nilainya 2400 kg meter kubik. Software atau landasan peraturan. Etaps, analisis dan desain struktur bertingkat berbasis metode elemen hingga digunakan untuk pemodelan analisis gempa dinamik. Cek kapasitas penampang menggunakan AutoCAD, pembuatan gambar kerja, denah dan struktural. Microsoft Excel, rekapitulasi perhitungan manual dan cross-check hasil etaps. Menggunakan SNI 1727-2020, beban desain minimum untuk bangunan gedung atau beban mati, hidup, angin, dan hujan. SNI 1726-2019, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk gedung. SNI 1729-2020, spesifikasi bangunan gedung baja struktural. SNI 2847-2019 dan SNI 2052 nomor 2052 tahun 2017, persyaratan beton struktural dan baja tulangan beton. Data tanah atau hasil uji sondir CPT, titik pengujian S.01 dilaksanakan hingga kedalaman 21 sampai 25 meter, mencatat nilai konreksisi dan total friz pada tiap kedalaman 1 meter. Kecenderungan data nilai KC bervariasi antara kurang lebih 3 sampai 16 kg cm persegi pada lapisan atas hingga meningkat tajam kedalaman kurang lebih 19 m. KC sama dengan 9,10 sampai 10,15 kg per cm persegi. Mengidentifikasi lapisan tanah semakin padat atau keras. Nilai N ekuivalen dihitung dengan pendekatan N sama dengan KC per 4 sama dengan 32,4 kg cm persegi. Dipakai sebagai responsif nilai NSPT untuk klarifikasi situasi tanah. Kegunaan datanya menjadi dasar penentuan kelas situs tanah menurut SNI 1726 tahun 2019, tabel 5 yang selanjutnya menentukan koefisien aplikasi FA dan VF pada perhitungan responsif spektrum. Klasifikasi situs tanah SNI 1726 tahun 2019, kelas situasi SA batuan keras itu kurang lebih 1500 NA, satuannya NA. Dapat dilihat pada tabel di atas ini. Selanjutnya, pemodelan portal gedung pada etaps. Alur tahap pemodelan struktur pada etap. Yang pertama itu memerlukan grid system, menentukan grid arah X, Y, dan elevasi tiap lantai. Kemudian melanjutkan material properti, input baja BJ37, beton FC30 MPa, dan tulangan. Station properties, definisi profil balok, kolom, basing, slope, dan plat. Selanjutnya modeling frame, menyusun elemen balok, kolom, dan bercing tiap lantai. Selanjutnya modeling slab dan meshing, pemodelan plat lantai atau atap dan pembagian mesh. Selanjutnya tumpuan, penetapan peletakan jepit pada dasar kolom. Yang selanjutnya validasi model, cek model memastikan tidak ada warning. Grid system dan store data. Selanjutnya grid system dan story data. Elemen grid arah X A sampai E, 5 garis grid interval 5000 mm, total lebar 20,00 mm, 4 bentang. Grid arah Y 1 sampai 4, 4 grid interval 4,000 mm, total panjang 12,00 mm, 3 bentang.
Base elevasi 0 mm sampai lantai dasar lokasi tumpuan dan slope. Store 1 sampai store 6 tinggi tiap lantai 4,000 mm, elevasi 4,00 atau 24,00 mm. Story 7 tinggi 3,5005 mm, elevasi akhir 27,500 mm, lantai rumah lift. Selanjutnya, input material properties. Baja BC37, portal berat jenis 0,00785 N mm kubik 7,850 kg meter kubik, E sama dengan 200.000 MPa, Poise ration 0,3, tipe material steel isopitch, beton FC 30, berat jenis 0,00024 Newton milimeter kubik, 2,400 kg meter kubik, dan E sama dengan 25,743 MPa, Poise ration 0,2, konversikan muai thermal 0,0000099 per derajat Celcius. Tulangan rebar diklasifikasikan sebagai material rebar bersifat uniaksal, hanya bekerja arah aksial tarik atau tekan E sama dengan 200.000 MPa, Fy 420 MPa. Fungsi input material menjaga acuan otomatis etaps dalam menghitung berat sendiri elemen atau self weight dan kekuatan struktur pada seluruh tahap analisis. Selanjutnya, profil penampang elemen struktur. Dapat dilihat elemen balok induk WF 300 x 150 x 9 x 6,5 menumpu beban plat dan balok anak transfer ke kolom. Balok anak story 1 sampai 6 WF 200 x 150 x 9 x 6. Fungsi utamanya untuk membagi beban plat lantai ke balok induk. Selanjutnya, balok anak store 7 WF 250 x 150 x 9 x 6. Fungsi utamanya mampu plat pada lantai rumah lift. Kolom dengan profil WF 700 x 300 x 26 x 15. Elemen vertikal utama menurus base sampai story lantai atas. Bercing WF 250 x 250 x 14 x 9 dipasang diagonal memikul gaya lateral gempa. Slope profil beton 300 x 700 mm dengan FC 30 MPa. Fungsi utamanya mengikat seluruh titik kolom pada elevasi dasar. Pemodelan elemen frame per lantai. Konfigurasi balok induk WF 300 x 150 pada balok anak WF 200 x 150 dipasang seragam pada tiap lantai untuk menopang plat lantai terpikal. Terdapat void tambahan untuk rumah lift. Balok anak menggunakan profil WF 250 x 150 pada area atap yang lebih kecil dibandingkan lantai terpikal. Kolom menerus, profil baja WF 700 x 300 dipasang menerus dari base hingga store 15 tanpa sambungan bertingkat, menggunakan kontinuitas jalur beban vertikal. Sistem bearing konsentrik. Bearing WF 250 x 250 dipasang diagonal pada elevasi tertentu, misal elevasi A di kedua arah X dan Y untuk menambah kekuatan lateral menahan gaya gempa. Peninjau potongan portal per elevasi. 9 potongan ditinjau elevasi 1, 2, 3, 4 arah memanjang dan elevasi A, B, C, D arah melintang, memastikan seluruh bidang portal terkontrol. Tujuan peninjau untuk mengecek
resistance elemen vertical column dan elemen lateral bearing menerus tanpa dikonstituasikan dari dasar hingga atap. Pola bearing terlihat jelas pada elevasi A. Bearing diagonal dipasang berselang-seling per lantai menggunakan pola zigzag khas Countrybex vers CBF. Manfaat cek visual, potongan pemudahan vertikal manual sebelum menjadikan cek model, mengidentifikasikan elemen yang mungkin terawat atau salah tempat. Peninjau potongan per elevasi. 9 potongan ditinjau elevasi selanjutnya pemodelan plat mesing dan tumpuan, plat lantai dan atap. Plat lantai tebal 120 mm story 1-6 dan plat tebal 100 mm story 7-15. Keduanya beton FC 30 MPa area void diselesaikan untuk ruang lift. Meshing otomatis, flow auto mesh objective in by membagikan tiap plat menjadi 20 elemen, 5 arah X dan 4 arah Y, agar hasil analisis lebih responsif terhadap beban dinamis seperti gempa. Tumpuan resteren perletakan jepit fixed support pada dasar kolom, seluruh transit X, Y, dan Z, dan rotasi X, Y, Z di tahap penuh. Sluf pengikat, sluf beton 300 x 700 mm menghubungkan seluruh titik kolom pada elevasi dasar untuk menjaga perilaku pondasi sebagai kesatuan kaku. Validasi model atau model checking. Tujuan visual model diperiksa melalui isometric view dan 3D extrude view untuk memastikan seluruh komponen elemen tergambar dalam benar dan profesional. Fitur cek model dijalankan sebelum tahap analisis untuk mendeteksi elemen faulting atau tidak terhubung, overlap atau masing konflik antara elemen. Hasil pengecekan model HASB check no warning mesh was generate. Model yang bebas warning menjadi syarat mutlak sebelum beban gravitasi maupun beban gempa dapat diterapkan dan dianalisis secara andal. Selanjutnya, pembebanan struktur. Beban mati dan beban hidup menjadi dasar kombinasi pembebanan sebelum beban gempa diterapkan. Beban mati atau dead load. Komponen beban mati sendiri elemen self-weight dihitung otomatis oleh etaps dan berat jenis X volume penampang. Pasir setebal 1 cm pada plat lantai dengan nilai 0,16 kN per meter persegi. Spasi setebal 3 cm dengan nilai 0,66 kN meter persegi. Keramik setebal 1 cm dengan nilai 0,22 kN meter persegi. Plafon dan penggantung dengan nilai 0,20 kN meter persegi. Selanjutnya, instalasi ME atau mechanical electrical dengan nilai 0,25 kN meter persegi dan total beban mati tambahan dikurang plat lantai 1,49 kN meter persegi. Selanjutnya, waterproofing plus atap 2 cm atau plat atap dengan nilai 0,28 kN meter persegi, total beban mati tambahan dan dikurang plat atap 0,73 kN meter persegi. Beban dinding bata 1/2 batu pada balok dengan nilai 2,5 kN meter persegi dikali tinggi lantai. Beban hidup atau lift load. Acuan standar menggunakan SNI 172
1727 tahun 2020 tentang beban mati desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan, gedung, dan struktur lain. Beban hidup ruang kantor 2,4 kN persegi diterapkan pada seluruh plat lantai perkantoran store 1 sampai 15. Beban hidup lantai atap 0,96 kN persegi diterapkan pada plat atap story 7 sesuai kategori atap datar atau berbubung. Distribusi beban diterapkan sebagai uniform load dengan load distribusi on Y atau to Y pada plat tergantung kondisi tumpuan dan rasio bentang panjang terhadap pendek. Parameter gempa dan input responsive spectrum. Kategori resiko dan faktor keutamaan gempa. Klasifikasi fungsi bangunan gempa perkantoran termasuk dalam kelompok kategori resiko dan faktor keutamaan gempa. Klasifikasi fungsi bangunan gedung perkantoran termasuk dalam kelompok semua gedung dan struktur lain kecuali kategori resiko 1, 2, 4 kategori resiko 2 SNI 1726 tahun 2019 tabel 3. Faktor keutamaan gempa atau LE untuk kategori resiko 1 atau 2 nilai LE sama dengan 1,0 SNI 1726 tahun 2019 pada tabel 4. Arti fisis Le, faktor ini mempengaruhi atau memperkecil beban gempa desain sesuai tingkat kepentingan bangunan semakin vital fungsi bangunan. Misal rumah sakit kategori 4 semakin besar faktor keutamaan menuntut ketahanan gempa lebih tinggi. Implikasi karena Le 1,0 gaya gempa desain tidak mengalami pembesaran khusus terkait kepentingan bangunan. Nilai ini akan dipakai pada seluruh perhitungan berikutnya termasuk kontrol simpang drift. Parameter percepatan tanah atau koefisien situs. Parameter SS dengan nilai 0,7599 G, keterangan percepatan spektral periode pendek 0,2 detik peta MCER SS. S1 0,3823 G, percepatan spektral periode 1 detik peta MCER S1. Kelas situs SD tanah sedang hasil klarifikasi sondir. FA 1,1073 koefisien amplifikasi periode pendek. VF 1,9177 koefisien amplifikasi periode 1 detik. SMS sama dengan FA SS 0,84 G, percepatan spektral periode pendek terkoreksi situs. SM1 sama dengan VF S1 sama dengan 0,73 G, percepatan spektral periode 1 detik terkoreksi situs. Parameter perencanaan spektral desain SSD dan SD1. SDS rumusnya 2/3 dikali SMS dengan nilai 0,56 dikurang 0,61 G. SD1 dengan rumus 2 dibagi 3 dikali SM1 sama dengan 0,48 dikurang 0,63 G. TS SD dibagi SDS sama dengan 0,79 dikurang 0,96 detik dan TO dengan rumus 0,2 dikali TS sama dengan 0,16 dikurang 0,19 detik. Kurva responsif spektrum desain untuk T kurang dari TO SA sama dengan SDS kali 0,4 ditambah 0,6 kali T atau TO, percepatan spektral naik secara literal seiring bertambahnya periode getar. Untuk TO kurang lebih TS SA SDS konstan daerah pelatu percepatan spektral berada pada nilai maksimum atau puncak. Untuk T, TS SA SD1 T percepatan spektral
menurun secara hiperbalik sering bertambahnya periode getar struktur. Implementasi di etap kurva ini dibentuk otomatis oleh fungsi responsif spektrum ASCE 7-16, kemudian dijadikan rare case system responsif spektrum bernama gempa Jakarta dengan kombinasi raga CQIC dan arah U1 dikalikan skala 1,23 sebagai beban gempa dinamik utama. Kantor Desain Sistematik dan Sistem Struktur. Kategori desain sistematik KDS berdasarkan SDS 0,50G dan SD sampai 0,20 pada kategori resiko 2 SNI 1726 tahun 2019, tabel 8 dan 9 struktur masuk KDSD kategori tertinggi yang menuntut detailing decking penuh. Sistem struktur terpilih, rangka baja pemikul momen khusus SRPMK dikombinasikan dengan rangka bracing konsistrik pada bidang tertentu. Parameter R sama dengan 8 koefisien modifikasi responsif atau reduksi gempa, 3 faktor kuat sistem, CD faktor pembebanan deksial. Faktor pengawal awal gempa, faktor G dikali LE dibagi R sama dengan 9,81 kali 1,0 dibagi 8 dan mendapatkan hasil 1,227 digunakan sebagai skala awal mengonversikan percepatan gempa G menjadi gaya gempa desain pada struktur. Input responsif spektrum dan tim history match. Fungsi spektrum space dibuat melalui menu ASCE 7-16 fungsional cukup input SS, S1 dan kelas situs etap otomatis membangkitkan kurva SA versus T sesuai SNI 1726 tahun 2019. Data gempa riwayat waktu tim history digunakan rekaman gempa Chichi Taiwan 1999 untuk dua arah horizontal, original dan X dan Y sebagai fungsi percepatan input dasar going morting. Spectral matching riwayat waktu di match terhadap kurva target responsif spektrum desain model menghasilkan riwayat waktu baru yang spektrumnya sesuai target SNI namun tetap mempertahankan karakter riwayat waktu gempa asli. Selanjutnya, manfaat tim history match menggunakan analisis dinamik non-literal atau tim domain yang lebih realistis dibandingkan responsif spektrum saja, terutama untuk mengevaluasi perlakuan elemen non-literal seperti base isolator. Pemodelan base isolator atau HDRD dan running analysis. Elemen isolator atau link atau support property tipe Ruby isolator dipasang pada dasar tiap kolom menggantikan atau melengkapi tumpuan jepit konvensional. Parameter linear efektif 1,384,63 kN dan efisiensi damping 733 dipakai pada analisis linear model. Parameter non-linear stiffness 8,674,94 kN yin 206,86 km dipakai pada analisis non-lateral VNA phase non-lateral analis arah U2 dan U3. Tujuan pemasangan isolator memperpanjang periode getar dasar struktur dan menambah rendaman sehingga gaya gempa yang diteruskan ke struktur atas berkurang signifikan. Strategi sistem isolator load chase atau running disusun load chase date model SDL lift gempa Jakarta responsif spektrum arah X dan Y non-literal model history FNA sampai seluruhnya dijalankan melalui run row. Rangkuman hasil perencanaan pemodelan struktur proga gedung baja 15 lantai berhasil dimodelkan pada etap tanpa warning. Seluruh elemen balok kolom, batching, slope, dan plat sesuai profil yang direncanakan tervalidasi melalui cek model.
klasifikasi kegempaan, kelas situs SD, dan kategori desain seismik D menunjukkan lokasi proyek berada pada wilayah gempa yang cukup kuat. Menentukan sistem struktural detail dipilih SRMPK plus bearing concrete R sama dengan 8. Strategi mitigasi tambahan, penambahan base isolator HDRD pada dasar kolom untuk menjaga langkah pers untuk mereduksi gaya gempa yang diteruskan ke struktur atas diverifikasikan melalui analisis nominaler tim histori hasil matching gempa Cici. 3 kontrol wajib, persiapan masa ragam, gaya geser dan base hair, dan simpangan antara lantai soft drift merupakan 3 syarat SNI 1726 tahun 2019 yang harus dipengaruhi sebelum desain kapasitas elemen dilanjutkan. Kerangka pemeriksaan tahap disiapkan, hasil numerik finansial dilengkapi dari output etap sebagai lampiran laporan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.